Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sailana Kamila dengan NPM 222121102 dari kelas 2C mata kuliah Keterampilan Menulis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ringkasan modul tentang pendekatan menulis dan hakikat menulis. Pelbagai pendekatan menulis dan tahapan prapenulisan. A. Pelbagai pendekatan menulis. Ada pendekatan frekuensi. Pendekatan frekuensi diinterpresentasikan sebagai banyaknya latihan menulis atau mengarang sekalipun dikoreksi akan mempertinggi keterampilan menulis seseorang. Menurut Pro dan Girls 1986, dengan demikian ketika kita sering mencoba menulis atau mengarang, niscaya keterampilan kita akan semakin terasa dan akan menghasilkan tulisan yang luar biasa. Pendekatan frekuensi ini juga adalah suatu pendekatan yang berpedoman pada banyaknya frekuensi atau kegiatan latihan. Menurut Muryono Tianov 2011, semakin banyak atau sering latihan yang dilakukan, semakin tinggi pula kemampuan yang dicapai. Implikasi pendekatan frekuensi dalam keterampilan menulis dapat dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa latihan, diantaranya yaitu yang pertama, secara periodik saudara bisa membiasakan diri mengamati lingkungan sekitar sebagai objek bahan tulisan. Kemudian buatlah tulisan tentang hal-hal yang telah saudara amati. Dan yang kedua, ada selalu memperhatikan semua proses perkuliahan dengan maksimal dan menulis apa yang sudah dipahami paparan para dosen. Biasakan selalu menghubungkan antara keterampilan menulis dengan keterampilan berbahasa yang lain dan menganggap sama pentingnya. Yang ketiga, ada membiasakan diri mempunyai hasil tulisan berupa catatan yang bisa dibaca berulang-ulang sehingga saudara mengetahui kelemahan yang saudara miliki ketika sedang menulis. Dan yang keempat, secara terbiasa berusaha untuk selalu membaca buku atau sumber yang lain yang bisa dijadikan sebagai referensi ketika saudara belajar menulis. Yang kelima, ada selalu menulis hal sekecil apapun yang bisa dijadikan objek tujuan supaya terbiasa menulis untuk menghasilkan suatu karya yang membanggakan. 2. Pendekatan gramatikal. Menurut Prout dan Gell 1986, pendekatan gramatikal bisa diasumsikan bahwa pengetahuan atau penguasaan seseorang akan struktur bahasa akan mempercepat kemahirannya dalam menulis. Yang ketiga, pendekatan koreksi. Pendekatan koreksi adalah berkeyakinan bahwa banyaknya koreksi atau masukan yang diperoleh seseorang akan tulisannya dapat mempercepat penguasaan kemampuan dalam menulis. Yang keempat, ada pendekatan formal. Pendekatan formal ini mengungkapkan bahwa perolehan keterampilan menulis terjadi bila pengetahuan bahasa, penganalian, pewacanaan, serta konvensi atau aturan penulisan dikuasai dengan baik. B. Tahapan pra-penulisan. Yang pertama ada menentukan topik, yang kedua menentukan tujuan menulis, yang ketiga memperhatikan sasaran karangan, yang keempat mengumpulkan informasi pendukung, yang kelima mengorganisasikan ide dan informasi. Hakikat menulis. Pengertian menulis. Kata menulis suatu aktivitas menuangkan pikiran secara sistematis ke dalam bentuk tertulis. Pengertian lain dari menulis adalah kegiatan memikirkan, menggali, dan mengembangkan suatu ide sambil menuliskannya. Apapun rumusan pengertian itu, menulis pada dasarnya merupakan suatu bentuk komunikasi berbahasa verbal yang menggunakan simbol-simbol tulis sebagai mediumnya. Ada beberapa fungsi dari tujuan menulis, yaitu yang pertama fungsi personal, mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan pelakunya yang diungkapkan melalui surat atau buku harian. Yang kedua, fungsi instrumental, direktif, yaitu memengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga, fungsi interaksional, yaitu menjalin hubungan sosial. Yang keempat, fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi, termaksud ilmu pengetahuan. Yang kelima, fungsi estetis, yaitu untuk mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. B. Manfaat menulis. Menulis adalah mengembangkan kecerdasan.
Menulis mengembangkan daya inisiatif dan kreatif. Menulis juga menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Menulis mendorong kebiasaan serta memupuk kemampuan dalam mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi. C. Faktor penyebab orang tidak suka menulis. Orang yang enggan menulis karena tidak tahu untuk apa ia menulis atau mengarang. Memang ini sangat memerlukan waktu, energi, pikiran, dan perasaannya. Orang enggan menulis karena merasa tidak berbakat dalam menulis. Setiap orang pada dasarnya memiliki potensi untuk dapat menulis atau mengarang dengan baik. Orang yang enggan menulis juga karena merasa tidak tahu bagaimana menulis. Alasan itu sekilas. D. Pendapat keliru tentang menulis. 1. Menulis itu mudah kata sebagian orang. Menulis itu mudah memang sangat betul, gampang jika sekedar pengetahuan atau teori tentang menulis. Tetapi mengarang tidak semata teori. Ia adalah akumulasi kemampuan yang terdiri dari berbagai daya. Daya pikir, daya nalar, dan daya rasa yang berkaitan dengan penguasaan persoalan kebahasaan psikososial, tata menulis, dan pengetahuan tentang isi tulisan. 2. Kemampuan menggunakan unsur mekanik. Bahasa merupakan inti dari menulis. Mengarang memang memerlukan kemampuan untuk menggunakan dan menata unsur-unsur bahasa dengan cermat. 3. Menulis itu harus sekali jadi. 4. Orang yang tidak pernah menulis atau tidak menyukai kegiatan mengarang dapat mengajarkan menulis. E. Hubungan menulis. Dengan aspek keterampilan berbahasa lain, kemampuan berbahasa yang pertama kali kita kuasai adalah bahasa lisan. Sewaktu kecil kita secara tidak sadar kita belajar menyimak atau mendengar dan sekaligus berbicara secara bersamaan. Berikut yang akan lebih menekankan pada kaitan menulis dengan ketiga aspek berbahasa lainnya. Yang pertama, hubungan menulis dengan menyimak. Kedua, hubungan menulis dengan berbicara. Ketiga, hubungan menulis dengan membaca. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.